Halo, selamat pagi anak-anak. Welcome to kelas online. Hari ini kita akan belajar sama-sama lagi ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita masih belajar di tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 3 dengan mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Setelah anak-anak membaca halaman 135 sampai 139, Bapak akan mulai review apa yang sudah anak baca tadi ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan generatif ya. Hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan generatif, juga perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, apa itu nanti akan Pak jelaskan ya. Pertama, kita mengingat kembali tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif ya, yaitu melalui bunga. Jadi bunga itu memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Terjadi penyerbukan, misalkan oleh serangga. Di sini ada gambar kupu-kupu yang membantu penyerbukan. Setelah penyerbukan terjadi, maka akan muncul yang namanya buah. Dalam buah itu kan terdapat biji. Biji itu akan jatuh ke tanah dan menjadi tanaman baru. Itulah perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Kemudian perkembangbiakan vegetatif, ada yang alami dan juga ada yang buatan. Nanti kita akan bahas. Pertama kita bahas perkembangbiakan generatif ya, yaitu dengan penyerbukan pada bunga ya, kemudian terbentuk biji dan terakhir menjadi tanaman baru. Oke, penyerbukan ini pun ada jenis-jenisnya. Yang pertama, ada yang namanya penyerbukan sendiri atau autogami. Jadi, bunga itu dalam satu bunga penyerbukan terjadi di kepala putik dengan kepala sarinya sendiri ya. Jadi, tidak dari bunga lain. Itu namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Jadi dalam satu pohon ini kan ada banyak bunga. Misalkan dari bunga satu, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang juga dalam satu tanaman tersebut. Itu namanya penyerbukan tetangga atau geitonogami. Yang ketiga ada penyerbukan silang. Nah ini bunga yang sejenis tapi beda pohon. Bayangkan ada dua pohon bunga pucuk misalkan ya, pucuk Bali. Bunga dari pohon pertama, serbuk sarinya jatuh di bunga di pohon kedua. Nah, itu disebut penyerbukan silang atau alogami ya. Yang terakhir ada penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan ini terjadi pada bunga dengan spesies yang berbeda. Jadi serbuk sari dari bunga A, tanaman satu, jatuh di kepala putik bunga B misalkan ya, di tanaman lain juga. Itu disebut penyerbukan bastar. Penyerbukan juga ada perantaranya. Kemarin kita belajar dengan perantara serangga atau angin ya. Nah, di sini Bapak tambahkan lagi dua. Ada yang pertama kita sudah pelajari angin, yaitu pada pohon jagung dibantu dengan angin penyerbukannya. Serbuk sari ditiup angin kemudian dijatuh di kepala putik tanaman bunga jagung yang kedua ya. Yang kedua ada penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Itu juga sudah kita pelajari. Contohnya itu serangga, kupu-kupu. Kemudian penyerbukan dengan perantara air. Ini tanaman misalkan terendam air ya, serbuk sarinya akan larut maksud Pak ya, dan jatuh di kepala putik dari bunga.
Yang terakhir oleh manusia. Nah, ada beberapa pohon yang memang penyerbukannya harus dibantu oleh misalkan serangga atau manusia ya, dia tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Jadi itu disebut dengan perantara penyerbukan manusia. Anak-anak bisa cari di internet contoh tumbuhannya. Oke, kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif. Nah, jadi yang alami kita bahas dulu ya. Yang pertama ada akar tinggal. Apa tuh itu akar tinggal? Itu adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Juga bisa disebut dengan akar rimpang, rizoma, atau juga akar tongkat ya. Jenis tanamannya itu lengkuas seperti di gambar ya, jahe, kunyit, ataupun temulawak. Yang kedua ada umbi lapis. Ini anak-anak pasti tahu ya. Umbi lapis itu seperti batang pendek yang tumbuh dalam tanah dengan daun yang tebal dan berlapis-lapis seperti daging ya. Kemudian di pangkal umbi lapis ini biasanya terdapat sebuah cakram keras ya. Itu biasanya menjadi tempat munculnya akar. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah atau bunga tulip. Yang ketiga ada umbi batang. Nah, ini anak-anak pasti sering lihat, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Bagian ujung dari batang itu akan menggelembung membentuk sebuah umbi karena itu merupakan tempat penyimpanan cadangan makanannya. Contoh tumbuhannya yang berkembang biak dengan umbi batang itu adalah kentang, singkong, dan bijalar. Yang keempat ada umbi akar. Nah, tadi umbi batang, ini umbi akar ya. Tadi batangnya yang menjadi umbi, ini akarnya yang jadi umbi. Umbi akar itu adalah bagian akar yang menggelembung dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Memiliki batang yang pendek, pada pangkalnya tumbuh individu baru, contohnya tuh wortel. Yang kelima ya, ada tunas adventif. Nih mungkin ada yang pernah lihat, mungkin anak-anak belum pernah lihat ya. Jadi tunas adventif ini adalah tunas yang tumbuh pada bagian daun tumbuhan ya. Misalkan ada daun itu kalau anak-anak petik dan taruh di tanah bisa tumbuh akar, contohnya pada tumbuhan cocor bebek ya, atau cemara, tunasnya tumbuh pada bagian akar, itu namanya tunas adventif. Selanjutnya ada geragih. Geragih adalah bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Kemudian di ruas-ruasnya akan muncul akar kecil ya, nanti itu akan tumbuh jadi besar. Kemudian akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya stroberi, arberi. Kalau bunga tuh ada, bapak lupa apa namanya. Ada itu bunga satu tumbuh dengan geragih kuning warnanya. Alamanda kalau tidak salah ya. Lanjut spora. Nah, ini spesial ya. Kalau bentuknya kecil, spora itu adalah inti sel yang berfungsi menjadi alat perkembangbiakan. Biasanya letaknya pada kotak spora yang dinamakan sporangium. Ketika sporangium itu pecah, spora kan keluar lalu jatuh ke tanah. Jika lingkungannya cocok, dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi tidak semua spora bisa tumbuh ya. Contohnya tuh paku, sayur paku. Kemudian jamur, ada ganggang, dan suplir. Nah itu tadi ya perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Contoh yang pertama adalah mencangkok atau cangkok. Ya mungkin ini pernah dilakukan oleh kakak-kakak kalian atau saudara kalian sepupu ya. Mencangkok itu berarti kita memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya.
Lalu kita bungkus dengan tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Biasanya pakai sabut kelapa. Pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, itu biasanya bagian tumbuhannya kita potong, kemudian kita tanam kembali. Contoh-contohnya yang bisa dicangkok tumbuhan itu seperti jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Tujuannya kita memperoleh kualitas buah yang sama dengan induknya. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua ada stek batang. Nah, ini mudah sekali ya. Kita cukup mematahkan batang dari tanaman yang sehat, lalu kita tancapkan ke tanah. Nanti akan muncul akar dan menjadi tanaman baru. Itulah caranya untuk memperbanyak pohon itu. Sebenarnya stek batang itu ada dua kategori, ya. Batang pada tumbuhan berkayu keras dan stek batang pada tumbuhan berkayu lunak. Itu semuanya bisa. Contohnya stek batang biasanya dilakukan pada singkong, kamboja. Kamboja itu Jepun ya. Pohon mangga, pohon jambu, atau umbi batang. Oke. Kita lanjut ke menyambung. Beda dengan metode menempel ya. Yang menyambung kulit pada yang mengandung mata tunas pada pohon yang lain. Menyambung ini juga disebut mengenten ya, atau menyambung. Inilah proses menggabungkan batang dengan cabang tanaman lain yang buahnya sudah diketahui berkualitas baik. Caranya itu biasanya batang induk disambung ya dengan batang tanaman yang sudah diketahui memiliki hasil yang baik, misalkan tomat dan terong ya, dan keluarganya itu. Contoh-contoh tanaman yang sayur-sayuran itu, buah yang dianggap sayur itu misalkan ya. Kemudian juga bisa dilakukan pada pohon durian, kopi, juga pohon mangga juga bisa ya, atau ketela pohon. Oke, itu pelajaran IPA. Kemudian kita lanjut ke bahasa Indonesia. Anak-anak sudah mempelajari tentang bagaimana membuat kesimpulan yang baik, inti-inti membuat kesimpulan. Nah, di sini dijelaskan kembali bahwa untuk membuat kesimpulan yang baik itu harus berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, tentu saja. Kemudian intisari dari tulisan harus memuat inti dari paragraf yang anak-anak cari kesimpulannya. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Nah, yang sederhana, kalau kita membuat kesimpulan yang sederhana, buatlah dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Ini tujuannya supaya pembaca memahami apa yang kita tulis. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi tidak boleh jauh-jauh dari kalimat ide pokok dari paragraf tersebut agar tidak melenceng kesimpulannya. Contoh paragraf misalkan, kantong plastik juga membahayakan penyu. Di dalam air, kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur. Sementara itu, ubur-ubur adalah makanan kesukaan dari penyu. Penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Jika penyu makan plastik itu, penyu akan mati. Kesimpulan dari paragraf itu yaitu kita cari dulu ide pokoknya, kemudian kita sambung dengan kalimat penjelas yang menjadi topik utama atau penjelasan utama dari ide pokok yang tadi. Jadi kesimpulannya adalah plastik transparan di laut membahayakan penyu karena bisa dikira makanannya. Mudah sekali ya. Kemudian mari kita berlatih. Nah, di sini cobalah anak lakukan kegiatan mencangkok, didampingi dengan orang tua ya. Alat dan bahan sudah Bapak tulis, kemudian langkahnya juga sudah Bapak tulis. Silakan anak baca, dipahami, dan coba lakukan. Nanti kirimkan foto kegiatan anak. 2 foto saja, ya. Foto kegiatan dan hasilnya. Ya,
hasil dari mencangkok itu. Tidak harus yang sudah berakar, cuman anak-anak kan misalkan sudah selesai melakukan proses pencangkokannya, anak-anak foto lalu kirimkan. Oke, sekian untuk pelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. See you soon.